Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Hadi Firmansyah dengan NIM 215100018. Saya dari kelas 3A Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini di sini saya akan membedah sebuah artikel di mana bedah artikel ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas kajian jurnal pendidikan matematika yang diampu oleh Pak Eka. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas tentang sebuah artikel yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Matematika berbasis website pada peserta didik sekolah menengah atas. Nah, adapun penulis dari buku ini penulis dari artikel ini ada Agus Triyono, kemudian ada Hamdani, kemudian ada Dona Fitriawan. Nah, ketiga ini adalah penulis dari artikel tersebut. Kemudian untuk volume dan nomor dari artikel tersebut yaitu volume ke-6 dan nomor ke-1 dari volume ke-6 tersebut. Nah, tahun terbit dari artikel ini adalah tahun 2024, yaitu tahun sekarang. Kemudian untuk akreditasi dari jurnal ini adalah 3, Sinta 3. Kemudian adapun efektivitas judul pada artikel tersebut tidak melebihi kata 15 kata dan tidak menggunakan singkatan pada judul tersebut. Nah, kemudian adapun pembahasan tentang abstrak yang ini yang saya simpulkan dalam file folder ini. Yang pertama ada inti masalah. Inti masalah yang saya tangkap dari artikel ini yaitu masalah yang dibahas adalah tentang kebutuhan akan inovasi dalam pembelajaran matematika, khususnya dengan memanfaatkan website atau situs web sebagai media pembelajaran. Artikel tersebut menyoroti bahwa penggunaan website dalam pembelajaran matematika di sekolah menengah atas dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan hasil belajar, aktivitas belajar, dan respon peserta didik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terdapat tantangan dalam metode pembelajaran konvensional yang perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi seperti website guna meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Nah, itu adalah inti masalah yang bisa dapat saya simpulkan dari abstrak ini. Kemudian, adapun tujuan penelitian, menurut saya tujuan penelitian ini yaitu menilai dampak penggunaan website dalam pembelajaran matematika terhadap hasil akademik peserta didik, aktivitas pembelajaran, dan respon peserta didik. Nah, selain itu, tujuan penelitian ini juga mencakup upaya untuk memberikan pemikiran kepada guru agar dapat membuat inovasi dalam pembelajaran matematika yang lebih menarik dan efektif menggunakan teknologi website sebagai salah satu media pembelajaran. Kemudian, yang dapat diperoleh dari abstrak ini yaitu subjek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 12. Kemudian, adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode eksperimental. Kemudian adapun teknik analisis data yaitu uji normalitas dan homogenitas serta uji statistik untuk menguji hipotesis. Nah, kemudian hasil penelitiannya adalah untuk menggunakan pembelajaran berbasis website memberikan dampak positif. Hasil belajar peserta didik setelah menggunakan pembelajaran berbasis website lebih tinggi daripada sebelum diterapkan. Selain itu, hasil belajar, aktivitas belajar, dan respon peserta didik jauh lebih baik setelah menggunakan pembelajaran berbasis website. Nah, itu adalah pembahasan tentang abstrak dari abstrak yang ini, yang pertama. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pendahuluan. Nah, yang ini dari sekian panjangnya pendahuluan, saya menyimpulkan bahwa pendahuluan ini yaitu penelitian dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan website dalam pembelajaran matematika oleh peserta didik SMA Negeri 8 Pontianak kelas
12, khususnya pada materi peluang. Kondisi yang terjadi pada saat ini adalah rendahnya prestasi peserta didik pada pelajaran matematika di SMA Negeri 8 Pontianak dengan rata-rata nilai ujian umum di bawah standar. Ketuntasan belajar yang ditetapkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan guru matematika di SMA tersebut, yaitu 58,3 adalah skor untuk rata-rata hasil belajar peserta didik. Nilai tersebut di bawah nilai KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Nah, masalah yang diungkapkannya adalah kurangnya penggunaan pembelajaran dalam pelajaran matematika yang menyebabkan pemahaman konsep, motivasi, dan respon peserta didik kurang optimal. Nah, kemudian setelah pendahuluan ada metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu yang digunakan adalah eksperimental. Metode ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan situs web dalam pembelajaran matematika bagi peserta didik sekolah menengah atas. Rancangan penelitian pre-eksperimental menggunakan kelompok pretest dan posttest. Nah, dalam metode ini ada pretest dan posttest. Kemudian dalam melaksanakan penelitian, rancangan pretest dan posttest dengan satu kelompok saja ini akan dilaksanakan tanpa adanya kelompok kontrol atau pembanding. Jadi tetap hanya satu kelas, kemudian tetapi menggunakan hasil pretest dan posttest sebagai pembanding dari perlakuan yang diberikan sehingga memberikan hasil yang lebih akurat. Subjek pada penelitiannya adalah siswa kelas 12 dari SMA Negeri Pontianak. Nah, ini adalah salah satu keterangan untuk posttest dan pretestnya. Yang O1 adalah nilai pretest, kemudian yang O2 adalah nilai posttest, yang X adalah perlakuan atau treatment. Instrumen yang digunakan dalam penelitian artikel adalah tes, catatan observasi, dan kuesioner. Hasil belajar diukur dengan mengungkapkan instrumen tes yang terdiri dari 5 soal yang ditulis sebagai uraian. Tes inferensial akan digunakan untuk menguji hasil tes. Instrumen angket digunakan untuk mengevaluasi keabsahan media yang dipakai serta mengetahui efektivitas penggunaannya. Dalam pembelajaran yang terdiri dari 4 pertanyaan positif dan 4 pertanyaan negatif, lembar observasi berfungsi sebagai pedoman untuk mengumpulkan data tentang aktivitas belajar dengan menggunakan lembar observasi. Dimungkinkan untuk menilai seberapa cocok rencana yang disiapkan dengan tindakan yang diambil. Nah, kemudian teknik analisis data pada artikel ini yaitu uji normalitas dan homogenitas sebagaimana tadi yang sudah dibahas, digunakan untuk memenuhi syarat analisis serta uji statistik inferensial. Nah, untuk menguji statistik inferensialnya menggunakan untuk menguji hipotesis dengan ketentuan data untuk setiap variabel yang akan dianalisis homogen dan berdistribusi secara normal. Maka hipotesis yang dirumuskan akan diuji dengan menggunakan statistik parametrik. Nah, jika data angketnya seperti itu akan diuji dengan statistik parametrik. Nah, ini adalah contoh pengujian. Nah, ini adalah tabel hasil uji Wilcoxon. Di sini sudah jelas ya. Ini adalah nama-nama peserta dengan singkatan, kemudian ini nilainya. Kemudian ada selisih, kemudian ada di rank, di peringkat, kemudian ada tanda ranknya. Nah, adapun ini yaitu lembar hasil observasi sebelum penggunaan media. Nah, ini adalah lembar observasinya, dimana seperti kita yang bisa lihat visual activitiesnya yaitu memperlihatkan materi yang diberikan oleh gurunya 26 dengan rata-rata persenan 87%, dan sampai akhir yaitu mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru dengan bobot 30 dan persenan 100. Nah, kemudian adapun pengamatan terhadap belajar peserta didik pada setelah menggunakan website ini, yang setelah menggunakan terlihat ada peningkatan yang dimana pada ini rata-ratanya misalnya 81
menjadi 97,5%. Nah, kemudian setelah data ditransformasikan ke dalam tabel, sebelum melakukan uji hipotesis diperlukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, ini diuji normalitas terlebih dahulu pada angketnya. Setelah diuji, kita analisis perbedaan respon peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan pembelajaran. Dites terlebih dahulu responnya, kemudian di dalam artikel ini langsung mendapat sebuah kesimpulan setelah melakukan analisis. Nah, kesimpulan dari artikel ini yaitu mengatakan bahwa hasil belajar, aktivitas dan respon peserta didik dalam menggunakan pembelajaran matematika menggunakan website menunjukkan sebelum dan sesudah peserta didik menggunakan pembelajaran matematika berbasis website terhadap perbedaan yang cukup besar. Nah, jadi ada perbedaan yang cukup besar setelah memakai website. Nah, yang pertama ada 3 perbedaan. Yang pertama pada pelajaran matematika, hasil belajar peserta didik di kelas tersebut yaitu di kelas 12 SMA Negeri 8 Pontianak sebelum dan sesudah menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis website berbeda secara signifikan, di mana setelah menggunakannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian di kelas 10 masih sama yaitu SMA Negeri 8 Pontianak, ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik sebelum dan sesudahnya menggunakan website. Setelah menggunakan website, kegiatan pembelajaran peserta didik menghasilkan hasil presentasi yang lebih baik. Ini seharusnya sama. Nah, kemudian yang ketiga, dalam respon peserta didik terdapat perbedaan yang penting sebelum dan sesudah menggunakan situs website yang berfokus pada pembelajaran matematika di kelas 12 di SMA Negeri 8 Pontianak, di mana setelah penggunaannya respon peserta didik sangat baik daripada sebelumnya. Nah, yang ini simpulan dan sarannya. Kemudian adapun daftar pustaka. Nah, dalam artikel tersebut menggunakan gaya apa? Yaitu American Physiological Association, yaitu style untuk urutan penulisan daftar pustaka. Nah, sudah selesai dengan urutan abjad. Sumber dari artikel ini kebanyakan menggunakan jurnal ilmiah. Jadi artikel ini menggunakan sumber-sumber yang relevan dan terpercaya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai bedah artikel jurnal ini yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Matematika Berbasis Website pada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila banyak penyebutan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.